Manunggaling Kaula Gusti atau Al-Insan Al-Ilahiyah. Dalam pandangan Sufisme, Tuhan merupakan esensi. Syekh Siti Jenar dan seluruh kaum Sufi pada umumnya memiliki rumusan yang demikian. Hal itu memungkinkan masuknya Tuhan pada diri manusia atau manunggal atau hulul atau fana atau apapun namanya, karena nama atau sebutan tersebut sebenarnya bukan mengacu pada pengalaman yang diperoleh, tetapi lebih pada proses yang ditempuh. Sama halnya antara kunci dengan gemboknya. Bisa saja dikatakan gembok dimasukkan kunci atau kunci masuk ke dalam gembok, karena memang kadang kunci dulu yang dipegang baru gemboknya, dan kadang juga gemboknya dulu yang dipegang baru meraih dan memasukkan kunci. Didasarkan pada berbagai prinsip ajaran Syekh Siti Jenar sebagai corak sufisme filosofis, maka logikanya adalah bahwa segala sesuatu yang ada dalam jagat raya memiliki unsur esensi ilahi, sehingga manusia sangat dimungkinkan melakukan pertemuan esensi dirinya dengan esensi Tuhan menuju diri sesungguhnya. Memang akhirnya faktor inilah yang memunculkan konflik dengan kelompok ulama fikih, karena konflik yang berkepanjangan inilah Al-Jili sampai mengatakan secara hati-hati, meskipun agama menegaskan bahwa terdapat perbedaan antara kholik dengan makhluk, karena makhluk dipinjami sifat-sifat ilahi, kami sebagai kaum mistik mengetahui bahwa kedua-duanya adalah sama. Dengan keadaan yang demikian, maka Syekh Siti Jenar dan sebagian kaum Sufi menjadikan gagasan tentang Tuhan sebagai esensi dan manusia yang dipinjami sifat-sifat ilahi sebagai doktrin kuat yang sangat memungkinkan manusia sempurna bisa sampai kepada tahapan spiritual ketika Tuhan berpindah ke jasad manusia, sehingga ungkapan mistik seperti "Aku adalah Tuhan", "Aku adalah yang hak", dan sebagainya, bukan Sufi yang bersangkutan, tetapi melalui jasad Sufi tersebut Tuhan menyatakannya. Hanya saja sekali lagi perlu ditegaskan bahwa itu adalah Tuhan yang telah manunggal ke dalam diri manusia sempurna. Dalam hal ini kita tidak perlu sibuk mengurusi istilah-istilah monoisme, panteisme, dan sebagainya. Yang jelas, doktrin tauhid tiada
ada Tuhan selain Allah adalah final. Syekh Siti Jenar memberikan makna terhadap doktrin itu bahwa tidak ada yang benar-benar ada kecuali esensi ilahi dengan makhluk-makhluk yang mempunyai mode yang sama secara ciptaan bersifat kreatif. Ronggo Warsito, salah seorang penerus ajaran Syekh Siti Jenar, mengemukakan mungkuh urip kita iku tetelane manawa dadi tak jalining zat kang amaha suci sajati. Dene kayek ten kang dadi tandane kadunungan angan-angan. Ambabarake budidaya ing kono are beda karo kang kawasa amed deh harakat kudrat karo irodat. Dikutip dari Serat Wirid Maklumat Jati halaman 5. Adapun hidup kita itu sesungguhnya menjadi tajalli dari Zat yang Maha Suci. Adapun kebenaran yang menjadi tandanya adalah manusia memiliki angan-angan membeberkan budidaya. Di situ tidak berbeda dengan yang kuasa membeberkan kodrat dan irodatnya. Melihat berbagai penjelasan tersebut, maka bagi Syekh Siti Jenar sebenarnya hijab pada manusia dalam kerangka hubungan dengan Tuhan sebenarnya tidak ada. Yang terjadi adalah terpahatnya hati oleh bayangan benda-benda yang melekat sehingga menutup sedikit demi sedikit cahaya ilahi dalam hati. Oleh karenanya, penggunaan hak fundamental menjadi manusia ilahi harus menghilangkan apa yang kemudian disebut hijab tersebut dengan laku spiritual. Semakin lekat tebal bayangan benda duniawi dalam hati, dan semakin hal itu menggantungi kesadarannya, maka harus semakin keras dan disiplin ia menempuh laku spiritual. Apa yang menjadi anggapan Syekh Siti Jenar ini mendapatkan pembenaran dari Al-Sukan, dari Al-Hikam. Al-Haq, Allah tidak pernah terhijab darimu, malah engkaulah yang terhijab dari melihatnya. Bila sekitar ada sesuatu menghijab Allah, berarti sesuatu itu dapat menutup Allah. Dan sekiranya ada tutup bagi Allah, berarti wujud Allah terbatasi. Dan sesuatu yang membatasi itu dapat menguasai terhadap yang dibatasi. Padahal Allah adalah yang berkuasa atas semua hambanya. Oleh karenanya, zat yang hak itu tidak dapat terhijab oleh segala apapun. Orang-orang terhijab dan terjerumus dalam noda hati memiliki keyakinan bahwa sesuatu dapat menjadi hijab. Hal ini sebenarnya adalah ilusi manusia yang kurang mau
membuka diri atas kelalaian dan kelemahan diri. Coba simak pernyataan ini. Tidak ada sesuatu dari benda di sisi Allah yang menghijab darinya. Karena segala sesuatu selain Allah itu tidaklah ada. Sudah tentu bayangan atau ilusi suatu benda di sisi Allah adalah apa yang menghijabmu darinya. Dikutip dari Al-Sukandari dalam Al-Hikam. Pemaknaan Tuhan sebagai yang esensi ini terjadi karena justru Tuhan menghendaki agar rahasia keilahiannya bisa tersingkap oleh adanya alam raya. Dan alam raya sungguh-sungguh merupakan sifatnya. Alam merupakan perwujudan rahasia ilahiyah yang harus ditebus oleh manusia yang merupakan bagian dari alam raya ini. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu Athaillah bahwa apa yang tersembunyi dalam alam goib atau goib al-asair pasti akan termanifestasikan atau tampak dalam alam nyata. Syahadah Al-Jawahir Al-Hikam. Oleh karena itu, pada tatanan kemanusiaan berikutnya, individualitas manusia sendiri bukan sesuatu yang mutlak dan bukan suatu nilai pada dirinya sendiri. Karena sebenarnya semua sukma hanyalah merupakan ungkapan sukma ilahi yang satu, bagaikan air dalam pipa-pipa yang saling bergandengan dari satu sumber, dan semua pipa terpendam dalam tanah, sehingga realitas manusia itu adalah satu, bentuk luar berbeda, namun sisi kedalamannya sama. Satu individualitas manusia di dunia hanyalah sementara, karena dalam batin terbuka dasar ilahi sebagai realitas manusia yang sebenarnya. Pada tahapan awal setelah pengajaran Syekh Siti Jenar, memang konsep manunggaling Kaula Gusti baru berada dalam tataran pengertian yang diperoleh dengan kesadaran. Namun pengertian kaweruh adalah lebih dari sekedar pengetahuan. Pengertian adalah suatu kejadian yang mengubah manusia itu sendiri, yang memberikan dimensi dan kedalaman baru bagi eksistensinya, serta menjadi realitas baru manusia itu sendiri. Sehingga pengertian yang sebelumnya seakan tertutup dan belum operasional tersebut kemudian diaktualisasikan. Disinilah maka nilai kaweruh itu akan sanggup mengantarkan kepada keadaan manunggal antara keakuan menjadi aku ilahi